Halo, selamat datang di YouTube channel Denny Fakisna. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila part 2. Dan submaterinya tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia serta upaya penegakan hak asasi manusia. Langsung aja deh kita masuk ke videonya. Selamat belajar. Submateri yang pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Faktor penyebab pelanggaran HAM. HAM merupakan hak yang diperoleh oleh manusia karena kodratnya sebagai manusia. Seiring adanya perkembangan zaman, HAM banyak dilanggar oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pelanggaran HAM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, meliputi sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap HAM. Dan yang ketiga, tidak adanya sikap toleran. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari luar pelaku pelanggaran HAM, meliputi sebagai berikut. Yang satu, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kemudian jenis-jenis kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pelanggaran HAM ringan dan kasus pelanggaran HAM berat. Kasus pelanggaran HAM yang ringan antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Kemudian adapun pelanggaran dalam kategori pelanggaran HAM berat, yaitu pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara tertentu. Yang kedua, kejahatan terhadap manusia, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa tindakan-tindakan seperti berikut: penghilangan nyawa, pemusnahan dan pembudakan, pengungsian atau pemindahan penduduk secara paksa, dan lain-lain. Kemudian submateri yang kedua, upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Penegakan HAM adalah berbagai usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menjadikan HAM semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya penegakan HAM, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan Komnas Perempuan. Yang ketiga, pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang keempat, pembentukan Pengadilan HAM. Yang kelima, pembentukan instrumen HAM. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia harus selalu diharmonisasikan atau diseimbangkan dalam kegiatan sehari-hari. Adapun salah satu cara adalah dengan menghindarkan dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap menghargai upaya penegakan HAM di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, saling mengasihi sesama anggota keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga.
Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan keluarga melalui musyawarah. Dan yang keempat, menghindari segala bentuk kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga. Sikap menghargai upaya penegakan HAM di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, berusaha mewujudkan ketertiban umum. Yang kedua, berusaha tidak mengganggu hak orang lain, saling menjaga serta melindungi harkat dan martabat manusia, berusaha mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, damai, dan saling menghormati segala perbedaan, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan yang terakhir, tidak semena-mena terhadap orang lain. Adapun sikap siswa yang menghargai upaya penegakan HAM antara lain sebagai berikut. Menghormati pendapat teman di dalam pertemuan rapat kelas atau OSIS, mematuhi tata tertib sekolah, tidak mengganggu hak milik teman, tidak memaksakan kehendak kepada teman, mencegah tindakan anarkis di sekolah. Oke, itu tadi materi singkat dari materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila part 2. Untuk selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan terkait materi tadi ya. Silahkan nanti didiskusikan bersama guru mata pelajaran, teman sebaya, ataupun orang tua kalian di rumah ya. Berikut pertanyaannya. Oke, sekian video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update video-video materi yang lainnya. See you in next video. Bye-bye.